Kalau orang yang tidak memahami merah dalima pada jantungnya, maka disitulah akan muncul neraka jahim, neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam. Tapi orang yang sudah memahami adalah merah dalima pada jantungnya, maka dia sudah masuk jannatul ma'wah, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah pada di dalam jantungnya. Itulah kenapa selalu Allah katakan, dan inilah surat yang paling indah dalam Al-Quran, diantaranya adalah masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah, ini misbah itu jantung, itu dalima, dan warnanya merah. Ya. Makanya buah merah dalima itu nggak ada bedanya dengan zaitun. Kalau istilah Al-Quran menggunakan buah zaitun, kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, maka yang pertama itu adalah baginda Nabi Muhammad adalah dihitupkan jantungnya, daknya, ditutupkan, ditemukan merah dalimanya, ditutup pintu neraka jahimnya, neraka sakornya, neraka welnya, neraka jahanamnya, diganti dengan jannatul ma'wah, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah di jantungnya. Itulah merah dalima di dadanya. Maka itulah tentang rahasia bagaimana kita menahan nafas, menyatukan rasa pada jantung. Inilah maka oleh Sunan Kalijogo dibuat adalah ketupat. Maka ketupat itu kalau sudah direbus warnanya apa? Merahan. Bentuknya mirip biji dalima dan juga mirip buah zaitun. Maka Allah berkata, maka bersihkan rumahku. Siapa yang sudah membersihkan rumahku, man dakhalaha kana amina. Man dakhalahu kana amina, kata Quran. Tapi kata hadis, man dakhala nur. Nah, itu pada jantungnya. Maka bagaimana itu ada di bulan Ramadan ini adalah supaya kita imsak tadi. Maka amalia yang pertama adalah bacakan Fatihah, tubuh jadikan suratul Fatihah. Yang kedua, jadikan tubuh adalah jantung kita adalah qul huwallahu ahad. Satu helaan nafas, baca qulhu. Tekukan lidah ke atas, karena pada saat lidah kita menyentuh langit-langit adalah mulut atas, itu adalah dunia kedokteran membuktikan ada saraf penon, ada saraf yang akan membawa nanti pada saraf kebahagiaan, hormon kebahagiaan tadi semua ya. Maka nanti biasakan di bulan Ramadan kita lakukan. Itulah kata saum itu dari kata imsak tadi semua. Nah, kemudian kata saum dengan kata siam nanti. Siam itu beda dengan saum. Allah menyuruh dalam Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, tetapi kita biasanya suka niat nawaitu sauma godin. Saum beda dengan kata syiyam. Saum adalah juga bagaimana menekuk lidah. Karena kata saum itu adalah di dalam surat Maryam adalah berhenti bicara saum itu. Kalau kata syiyam adalah menahan makan, minum, dan bersetubuh. Kata syiyam. Tapi ulama kita lebih hebat menafsirkan dengan istilah saum. Karena saum itu berhenti bicara. Kenapa berhenti bicara? Karena lidahmu ditekuk. Lidahmu ditekuk, gaginya dirapatkan, maka imsak menahan. Maka kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Dan bicara kepada Allah itu adalah hanya berlaku pada saat kamu mati. Lahayun, la ilmu. Nah, amalia yang kedua setelah jadikan tubuh Fatihah, kulhu, amalia yang ketiga adalah penyerahan diri. Sebenar-benarnya diri kita adalah tidak ada lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun bihaqiqillah. 7 sifat ma'ani pada ayan khorajiyah pada Adam, satukan dengan 7 sifat maknawi pada ruh ayan sabitoh, pada ruh kawinkan. Jadi wahdaniyat 15 sifat, kemudian sifat yang 15 itu satukan dengan 5 sifat yang kepada zat tadi semua, wujud, kidam, bako, warabatu, lilahwadisi, kiamuhu, binafsihi, wahdaniyat. Maka itulah sekali nafas itu sifat 20 terjadi pada diri kita sebetulnya. Sekali nafas tadi semua. Itulah mengaktifkan merah dalima di dada.
Kalau di dalam surat Maryam itu kaf, ha, ya, ain, shad. Itulah kenapa shad itu dengan menggunakan alam nasrah, shad. Dan Nabi bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syir adalah la ilaha illallah. Dan kata Allah, la ilaha illallah itu ana, akulah la ilaha illallah itu. Man dakhalaha kana amina. Man dakhala apa nama hisni, la ilaha illallah itu hisni kata Allah, bentengku. Wa man abdakhalaha kana amina. Siapa yang telah masuk kepada benteng la ilaha illallah tadi, orang la ilaha illallah di dadanya bebas dari penyakit kulit. Karena kalau masih ini Hindu, ini Buddha, ini kafir, ini berarti kita tidak bisa. Dia ajali pada hatimu karena kamu masih memilih-milih. Nah, inilah pelajaran yang harus kita paham. Jadi kita harus mengerti mana syariat, mana hakikat. Secara syariat kita harus tahu, oh ini Hindu, ini kafir, ini. Secara syariat, oh ini babi, oh ini kambing. Secara syariat, tapi dalam pandangan batin, itu. Dalam pandangan batin, maka bungkuslah syariat itu tubadil dengan hakikat, hilanglah. Nah, maka kalau dalam aplikasinya nanti sebetulnya bisa kita lakukan. Maka Abah selalu ajarkan, ingat yang dua, lupa yang dua. Ingat segala kebaikan orang pada kita, dan ingat segala kesalahan kita pada orang. Ingat segala kebaikan orang pada kita, lupa segala keburukan orang pada kita. Itu kalau mau masuk membersihkan jantung, memandang syariat dan hakikat. Pandanglah kesalahan orang secara hakikat. Apapun salahnya, lihat Allahnya. Oh, orang itu Allah sedang mendidik saya. Maka tiada lain yang kita lakukan adalah karena dipandang kesalahan orang pada kita secara hakikat, maka tiada lain kewajiban kita adalah mengambil sifat Allah Raufur Rahim, mengampuninya tadi semua ya. Banyakkan manusia tidak bahagia karena dia selalu kebalik. Kesalahan orang dipandangnya secara syariat, tapi kebaikan dia kepada orang dipandangnya secara hakikat. Sehingga dia menuntut terima kasih. Kurang ajar nih orang, udah gua tolong, udah gua bantu, ada terima kasihnya. Itu tandanya dia memandang kebaikan yang dia lakukan secara syariat. Padahal seharusnya kebaikan yang kita lakukan, tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh wayang, semuanya perbuatan dalam. Maka itulah cara belajar supaya kita di Ramadan itu menghidupkan merah dalima yang ada di jantung tadi, atau zaitun yang ada di jantung tadi. Berlakulah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi, marilah kita berakhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah dalam segala perkara tadi semua. Nah, itu. Jadi itu yang kedua pada saat kita adalah menekuk lidah. Maka itulah kata apa, kenapa ada istilah Allah nyuruhnya siap, tapi ulama kita niatnya nawa itu saum itu lebih kepada menahan bicara. Menahan bicara itu adalah tadi menekuk lidah, merapatkan gigi, karena bicara dengan Allah itu bukan bicara tadi, tapi dengan diam tadi semua. Maka bicara dengan Allah itu la sautin la harfin. Maka di waktu antara sebelum kita mau sahur atau selepas tarawih sebelum tidur, duduklah. Kita adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, maka bersihkan hati ini daripada kekotoran. Ya Allah, siapapun yang punya salah pada diri saya yang tercatat di jantung ini, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, malam hari ini ya Allah saya bersihkan. Tak satu pun makhluk di dunia ini punya dosa pada saya. Nah, itu kalau mau. Yang kedua adalah tarik lagi nafas tadi, karena tadi saum itu adalah menahan bicara. Maka itu kata Allah, as-saumu li wa ana azibi, juga tidak bicara. Tahan lagi napas, bicara lagi jantung, ruhmu yang bicara. Ya Allah, siapapun manusia yang pernah saya dolimi di kehidupan manapun, maka ya Allah muliakan manusia-manusia yang pernah saya sakiti, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik menyangkut harta, menyangkut apapun hak adami. Maka ya Allah, tidak ada lagi, muliakanlah. Nah, itu mendoakan. Jadi yang pertama adalah memaafkan kesalahan orang-orang yang datang pada jantung kita. Yang kedua, mendoakan orang-orang yang pernah kita dolimi dari semua. Itu kalau mau konsep bahagianya. Karena kalau nggak begitu, kaya Elon Musk sekalipun tidak akan bahagia. Percuma, sia-sia dari semua ya. Yang ketiga adalah merasakan
nikmatul ijad adalah kata Allah ada wahd. Menyampaikan adalah yang dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran itu Allah berfirman bahwa wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, dari apa yang sudah Allah anugerahkan, penglihatan, pendengaran, apapun yang terjadi pada diri kita, maka latihlah dengan duduk tadi. Saum itu adalah imsak. Secara lugot segala apa yang menahan rasa memiliki, maka insya Allah akan melahirkan kesadaran. Maka itulah dalam Al-Quran Allah surat Al-Baqarah menjelaskan dari mulai alladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai terus ayatnya sampai di penghujungnya nanti adalah Allah menyatakan tentang syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran, kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun. Nah, kita awala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata walitukmilul iddata al-aman wa la'allakum tashkurun. Nah, maka disitulah kita akan merasakan syukur bil qarbi pada hati. Terima kasih ya Allah atas tubuh ini, terima kasih ya Allah atas. Makanya di sebelum tidur itu kita berterima kasih minimal 99. Terima kasih alhamdulillah atas melihat, alhamdulillah jantung, alhamdulillah, terima semuanya tadi semua. Maka sebelum kita meminta, lebih baik adalah meminta dengan bersyukur. Alhamdulillah. Baru setelah kita mengerti, baru lanjutkan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Barulah ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, akhirnya kita muncullah kesadaran yang baik pada hati. Maka pada saat kesadaran itu muncul pada hati, maka sesungguhnya kita sudah ditarik oleh Allah pada medan bahagia. Hati yang bahagia di hati akan menarik kebahagiaan. Hati yang tenang pada hati akan menarik ketenangan. Hati yang tentram akan menarik ketentraman. Maka Allah mengundangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah tentram, jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah tauhid, jiwa yang sudah syukur, jiwa yang sudah taba ya tubuh taubatan, irji ila rabbiki, pulanglah pada Tuhanmu. Nah itu, pulanglah pada Tuhanmu. Irji ila rabbiki radiyah, karena kamu sudah ridho, maka aku akan meridhoi. Mardiyah, aku akan meridhoimu. Setelah engkau ridho, aku meridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itulah kebahagiaan yang sempurna dari Allah. Biha khalidun. Tadi semua tidak akan lagi menemukan susah dan senang, yang ada senang. Tidak lagi akan menemukan semua, hanya karena sudah mampu memandang Allah dengan benar pada segala apapun fiilnya, asma'nya, sifatnya, pada nur afalnya, nur asma'nya, nur sifatnya, nur zatnya. Tubuhnya akan lahir syariat, akan soleh tubuhnya, karena tapi soleh yang datang dari kesucian hati, kesadaran dari hidup, dari rasa, dari cinta, bukan hanya sebatas amalia yang ngejar-ngejar pahala, apalagi dunia, makhluk semua. Barangkali itu sajalah yang Abah sampaikan. Jam berapa Mas Budi sekarang? 10.14. Nanti selanjutnya, oh iya, berarti amaliyah yang paling pokoknya tadi itu aja. Bagaimana cara duduknya? Tadi Abah lakukan di Merapi, tadi semua. Tangan kiri dipangku dengan tangan kanan, tadi semua. Kan tadi kata Allah bahwa kita pun niatnya saum, artinya jangan pakai mulut, tadi semua. Jangan bicara, tadi semua. Imsak itu menahan. Maka tadi ada siapa Gus? Oh iya, ada Lailatul Qadar. Nah itulah kenapa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu karena kita saum dan imsak dari bicara, karena bicara dengan Allah itu bukan dengan kalam dari semua, tapi adalah dengan diam dari semua. Ya. Dari mana mah? Biasa Umi belanja aja terus. Iya. Ya udah lewat dulu.